Langsung masuk ke tema dialog yang berbeda lagi. Kemarin kita juga sudah menyoroti di mana DPR RI ini sudah menyetujui pemberian abolisi kepada Thomas Lembong dan juga amnesti kepada Hasto Kristianto. Pemberian amnesti dan abolisi itu adalah kewenangan dan juga memang telah sebelumnya diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Habib. Selamat pagi, sehat ya? Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Bang Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Margarito. Ya, pagi, Assalamualaikum. Saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, walaupun ini sebenarnya diusulkan oleh Pak Presiden, pemberian abolisi dan juga amnesti, tapi kalau dari sisi DPR RI sendiri, ini publik mempertanyakan parameternya DPR dalam menyetujui abolisi dan amnesti dua elit politik ini apa Bang? Bukan diusulkan, tapi memang diputuskan oleh Presiden. Diputuskan oleh Presiden. Tapi meminta pertimbangan DPR. Ya. Yang tepat seperti itu. Ya. Soal amnesti dan abolisi sendiri sebenarnya di sini sudah berkembang, ya, setidaknya 5 tahun terakhir. Ya, pemicunya adalah soal over capacity di lembaga pemasyarakatan. Saya 5 tahun kemarin kalau kunker itu rata-rata tiap LP itu bisa 400% over capacity. Nah, kebanyakan di antaranya itu adalah minor crime. Lalu juga ada pengguna narkoba tapi pengguna. Pengguna narkoba. Nah, sehingga kemarin kita diskusi juga waktu saya di tim kampanye nasional, ya, saya timnya Pak Prabowo, diskusi soal hal ini. Jadi ketika Pak Supratman jadi Menteri Hukum, beliau juga kan dari DPR paham sekali nih persoalan over capacity secara umum. Nah, terkait dua orang tokoh, ya, Pak Hasto dan Pak Tom Lembong, sebetulnya memang bagian dari kebijakan yang besar tersebut, tapi memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus, ya, terhadap apa yang menjadi masalah ini. Bang Habib? Apakah nanti ditanyakan ke pemerintah, ya kan, ya. Kalau kami sih pasti menyetujui, ya, karena memang secara kasat mata, ya, kasus dua ini memang sangat menarik perhatian, memicu kontroversi dan banyak hal. Padahal kalau dari segi damage-nya, ya, kalau saya Komisi Hukum melihat dua orang ini kan nggak mencuri uang negara, ya kan? Ya. Pak Hasto, Pak Tom Lembong itu kan nggak memperkaya diri juga. Ya. Lalu di kasus Pak Tom Lembong bahkan mensreanya itu tipis sekali, ya. Nggak ada mensrea, nggak ada aliran dana. Pak Hasto, ya kan secara politik juga, kalau saya mau pahami, ya, praktek politik seorang sekjen, ya, misalnya dia nalangin anggotanya untuk memberikan suap, hampir nggak masuk akal, gitu loh. Kan yang obstruction of justice-nya nggak terbukti, ya kan, ya. Jadi kegaduhan, keriuhan yang timbul akibat perkara ini saya pikir memang nggak produktif. Dan Pak Prabowo ini bukan bicara hukum. Kalau Habibur Rahman tadi bicara hukum, Pak Prabowo itu bicara konstitusi sebagai kepala negara. Karena kalau di pasal 14 konstitusi kita itu kan presiden memiliki hak untuk memberikan amnesti dan abolisi. Cek di penjelasannya yang Undang-Undang 45 ini kan setelah diamandemen penjelasannya nggak ada. Tapi kalau mau lihat sejarah pasal itu dilihat di undang-undang yang aslinya kan, penjelasan terhadap pasal 14 itu adalah konsekuensi dari kedudukan presiden sebagai kepala negara. Artinya apa? Ini memang benar-benar hak prerogatif yang pertimbangannya, ya, yang saya disampaikan saya tadi soal hukum itu hanya sepersekiannya. Ada pertimbangan yang jauh lebih besar yang memang hak beliau. Bisa beliau jelaskan, silahkan, bagus. Ya kan, ya. Kemarin juga sudah disampaikan oleh Menteri Hukum bahwa salah satu pertimbangannya persatuan demi NKRI. Macam-macam, ya, karena ada hal lain yang mungkin belum atau disampaikan oleh Pak Menkum, ya, itu sah-sah saja. Dan setiap presiden sejak zaman Pak Soekarno, Pak Harto, Pak B.J. Habibie, kemudian sampai sekarang semua pernah mengeksekusi hak prerogatif dalam bidang hukum ini. Kita ingat kasus Cicak Buaya, Pak SBY kalau nggak salah keluarkan deponering. Pak B.J. Habibie keluarkan amnesti kepada aktivis-aktivis PRD. Jadi bukan hal yang baru, Presiden menggunakan bukan hal yang baru. Ini memang semua presiden pernah menggunakan. Kalau Pak SBY atau Pak Jokowi itu sapel korbi, kalau nggak salah, gerasi, ya, digunakan, ya. Nah, ini sudah dieksekusi. Nah, ini Pak Prabowo menggunakan hak prerogatif beliau sebagai kepala negara dalam kasus ini.
Oke, saya ke Bang Margarito. Bang Yo. Margarito, ini kalau jadi perbincangan dari publik juga banyak yang bertanya sebenarnya apa yang menjadi perbedaan antara abolisi dan juga amnesti? Sebenarnya begini, dari segi spesies sama. Dia berakar pada apa yang disebut dengan pardon right. Apa itu, Bang? Hak memaafkan, mengampuni. Oke. Ya, Biar tradisinya publik ini. juga tercerahkan Ya, tahu mengenai hal ini. dari segi tradisi ya, dari segi itu ini asal usulnya dari Inggris. Oh, oke. Pertama kali dipraktekkan pada tahun 688. Pertama kali. Nanti transformasi di Inggris itu abad ke-15, abad ke-16. Kalau kita itu dari segi sejarahnya. Kalau masuk dalam konstitusi, orang pertama yang bicara mengenai hak ini itu namanya Alexander Hamilton. Apa yang dia mau? Sebagian tadi disebutkan oleh Bang Habib itu ya. Apa? Misalnya, kalau dalam kekacauan, negara ini kacau, maka ini menjadi jalan keluar untuk orang kembali. Oke. Memaafkan agar orang mulai kembali menjaga kesatuan dan segala macam gitu ya. Nah, kedua, perlukah presiden menjelaskan Iya. alasan dia memberikan? Harusnya perlu apa enggak? Sebentar, perlukah atau tidak menjelaskan? Sangat tergantung. Undang-undang dasar tidak mengharuskan presiden untuk menjelaskan mengapa dia mengambil kebijakan itu. Ya. Karena itu penuh prerogatif. Jadi tidak terbagi dan tidak perlu dipertanyakan. Ini dalam istilah Hakim Agung Amerika Serikat yang namanya George Marshall itu apa? Belas kasih. Belas kasih. Oke. This is mercy. Iya, Belas kasih dari seorang presiden kepada rakyatnya. rakyatnya. Oke. Dan ini memang politik. Sekarang orang tadi malam, bahkan pagi tadi ada orang nanya kepada saya, menanyakan kepada saya, ini kan sedang dalam proses peradilan. Ya. Kenapa Belum belum inkrah gitu. Kenapa diambil? Kenapa Tetap tidak ya, Bang, begini? Nah, bisa. Oh, Bisa. Kalau sangat bisa ditangguhkan dan dihapuskan itu bisa. Dan itu dibenarkan dua pemikir bahkan Hakim Agung Amerika Serikat misalnya itu satu itu kalau orang sarjana hukum tahu Oliver Wendell Holmes dan satu lagi tahun 97. Mereka bilang apa? Ini betul-betul untuk kemanfaatan satu kemanfaatan yang tidak akan diperoleh melalui jalur peradilan. Mengapa? Holmes itu misalnya mengatakan bahwa peradilan kita tahu kadang-kadang keliru. Orang-orang itu kadang-kadang keliru dalam menjatuhkan hukuman atau dalam menjatuhkan putusan. Bisa jadi karena faktanya salah atau karena berat ringannya pidana itu salah begitu, tidak kompatibel, tidak sesuai dan itu tidak bisa dikoreksi lagi. Dan itu hanya bisa didapat melalui eksekutif atau cara lain. oke. Nah, itu penjelasan kenapa ini tidak Tapi kalau dari dipertanyakan. kasus ini nanti boleh dijelaskan juga oleh Bang Margarito, apa bedanya amnesti dan juga abolisi ini ya? Ya. Kita tahan dulu ya, kita Ya, akan ya. gabung lagi saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kita lanjutkan perbincangan sebelum ke Bang Habib, saya mau ke Bang Margarito sedikit. Apa bedanya kenapa abolisi untuk Tom Lempong, sedangkan amnesti untuk Sebenarnya sangat tergantung pada kebijakan presiden. Di mana mau ditempatkan di antara dua kotak itu, amnesti dan abolisi, tergantung presiden, tidak ada salah. Dari segi konsep, abolisi itu individual, lebih pada individual, sedangkan kalau amnesti itu umum banyak orang, begitu. Tapi dari segi komplikasi hukumnya, konstitusinya, sama-sama ini semua adalah orang bebas dan ini semua adalah hak presiden atau kewenangannya presiden dan kewenangan ini ya memang tidak bisa dipertanyakan. Penggunaannya tergantung dia. Oke. Yang penting dia memiliki alasan, apapun alasan itu terserah dia. Oke. Dan yang itu satu. Yang kedua, dari segi prosedur, dia mesti walaupun cuma pertimbangan ya, mesti minta pertimbangan kepada beliau ini, kepada DPR gitu ya. Iya. Beliau setuju dan tidak setuju, tidak ada urusan. Oke. Yang penting dia minta. Tapi kalau nggak setuju saya ada urusan pribadi. Justru nanti Bang Habib yang Kita pindah komisi gitu. Oke, Bang Habib, gimana untuk meyakinkan bahwa ini bukan transaksional? Karena setelah itu ada statement dari PDIP yang menyatakan bahwa ya kita mendukung pemerintahan dari Presiden Prabowo gitu. Ya silahkan ya masyarakat melakukan penilaian ya. Kadang-kadang kita juga harus pilih-pilih.
apa namanya dalam menyampaikan kritikan menurut saya. Kan ini kan ikhtiar Pak Prabowo ya. Yang paling besar adalah untuk mempersatukan bangsa ini ya. Jadi jangan semua dipersepsikan negatif dengan alasan kritisme gitu. Jadi menurut saya ini tone-nya sudah bagus ya. Ada segelintir orang yang tetap nyinyir dan lain sebagainya, itu konsekuensi kita negara demokrasi. Ya. Ya. Tapi kalau banyak yang mengatakan sebenarnya dengan cara ini bisa ada intervensi politik kepada hukum. Oh tidak, enggak, karena memang ini pertimbangan dasar waktu pembentukan perumusan konsep ini memang politik. Ya, jadi Memang politik. kalau mau Karena itu maka dipisahkan ada yang judging isu dan non judging, ada isu judicial dan isu non judicial. Itu konsep dasarnya memang. Jadi pisah memang. Jadi kalau Anda bicara politik, memang ini politik. Oh. Ada politiknya. Kalkulasi awalnya, dasar awalnya memang politik. Jadi politiknya itu maksudnya apa? Apakah itu sekedar politik transaksional? Itu bukan. Artinya maksud saya konteks politik itu adalah yang dimaksud beliau mungkin adalah konteks kebangsaan. Oh iya, kenegaraan. iya. Jadi bisa Konsep kenegaraan. Itu Karena kan tadi. itu kan diatur di pasal 14 Ya. bahwa itu hak prerogatif presiden. Ya. Saya sendiri ya kalau mau diajak debat soal hukum, soal dua orang ini bisa juga gitu loh. Ya karena kita ada politik hukum. Politik hukum kita itu kan sudah dituangkan dalam KUHP ya. Di antaranya pasal 36 bahwa seseorang tidak bisa dipidana ya kalau tidak ada mens rea yang nyata jelas. Betul. Itu politik terlihat hukumnya. Di kasusnya Tom Lempong begitu. Kalau ini kan kasat mata sebetulnya gitu kan ya. Apa sih misalnya dia memperkaya orang lain. Memperkaya orang lain itu kan harus ada kerjasama yang jelas. Ada ini, oke ya saya bikin Anda kaya dan lain sebagainya gitu. Itu pun pasal 2 angka ayat 1 itu pun sedang diuji di Mahkamah Konstitusi juga tuh Pak Pak Margarito gitu kan ya. Konsepnya itu memperkaya orang lain yang diinginkan oleh para perumus undang-undang dengan yang diimplementasikan apakah sama gitu kan ya. Jadi Mbak Ratih, kita kalau mau bicara soal hukum, mau sehari semalam saya siap layani. Tapi kalau dengan klausul negarawannya Pak Margarito, ya kan ya, itu hak prerogatif presiden. Ya, dan Silakan ya kita hormati sama-sama. Ini konsekuensi kita bernegara ya dengan konstitusi yang kita sampai saat ini masih pakai. Oke. ya, yang memang itu yang saya maksudkan dengan politik itu kan politik untuk negara. Yang tadi saya bilang Politik misalnya kebangsaan. kalau dalam kekacauan, dalam Bukan politik kepentingan partai-partai. no. itu. Untuk nation building, begitu ya, kesatuan, persatuan, itu yang mau dicari. Dan itu sebabnya pikiran dasar dari dirumuskannya konsep pengampunan itu memang untuk itu. Ini breakthrough untuk menghentikan rebellion yang kalau normal saja itu tidak bisa itu. Maka kita tawarkan, udah deh, berhenti, kita ampuni semua, kita berhenti, ayo demi bangsa, demi ini, segala macam, demi persatuan, demi kesatuan, ayo kita berhenti, mari kita satu sebagai bangsa. Jadi sejak kemarin politik berarti itu proses hukumnya nanti sudah tidak akan berjalan dan berlaku lagi ya? Selesai. Dan harusnya ini Selesai. kemungkinan tanggal 1 tanda tangan Pak Prabowo, 2 orang tersebut segera bebas. Tanggal 1 Agustus ini Pak? Iya, Hari 1 ini. Agustus. Hari ini ya? Hari ini ya. Hari ini. Ya. Oke. Justru dari kasus ini kita juga bisa melihat bahwa tidak ada intervensi hukum di sana karena memang prosesnya sudah dijalankan dengan benar begitu ya Pak? Iya, karena memang ini disediakan oleh konstitusi. Jadi bagaimana Anda mengatakan ini intervensi? Betul. Kecuali kalau ini tidak ada atau bukan kewenangannya presiden, tidak disediakan dasarnya, kerangkanya dalam konstitusi, lalu presiden bekerja di luar kerangka itu. Anda boleh bilang mengenai Dan ada 1116 lagi kasus yang ini amnesti juga. amnesti gitu. Bukan cuma 2 orang ini. Bukan cuma ya? dua orang ini gitu kan. Iya. Nah, di Harus titik diingatkan itulah. lagi gitu ya. Tapi Bang Margarito mungkin sedikit, apakah memang dari, kalau kita melihat dari konstitusi ya, juga mengatur batasan moral atau prinsip kehati-hatian untuk pengampunan ini diberikan kepada orang-orang tertentu? No. Anda boleh cek dalam konstitusi. Konstitusi cuma bilang kok gerasi ini minta gerasi dan rehabilitasi minta pertimbangan ke Mahkamah Agung, amnesti dan Ke DPR. Abolisi. abolisi minta pertimbangan ke DPR. Di luar itu, pertimbangan dasarnya adalah memang kemanusiaan. Oke. Karena itu tadi saya bilang di awal ini mercy. Ini di mercy from mercy dari Maafkan itu. memaafkan itu gitu. Clemency, abolisi dari siapa? Dari raja. Memang dasarnya itu. Karena yang namanya keadilan di tata negara masa itu gitu ya, di abad-abad ke awal 17 itu. Oke. Raja
Jadi rajalah hukum, rajalah negara, rajalah keadilan dan segala macam. Dan dia ingin memaafkan. Baik. Memang ada perdebatan bahwa jangan-jangan ini bisa disalahgunakan. Ada perdebatan itu, tetapi konsep dasarnya adalah memang ada pemaafan. Untuk bangsa, untuk negara yang tidak mungkin didapat melalui pengadilan atau kekeliruan-kekeliruan di pengadilan itu tidak dapat dikoreksi melalui situ dan dengan begitu keadilan akan hancur, maka diberikan dengan cara lain yaitu melalui presiden. Terakhir, Bang Habib, jadi nantinya juga akan ada amnesti lagi? Ya, Dalam arti- jadi amnesti ini kan kalau kita data awal ya di Kemenkumham itu yang saya dapat info sekitar 40.000 ya, karena untuk narkoba pengguna itu sekitar 40.000 Pak. Ya, Tapi karena implementasi pasal yang dari orang pengguna menjadi pengedar yang ya, satu dikit-dikit gara-gara itu ya. misalnya dia menggunakan narkoba dikasih ke kawannya jadi pengedar, itu kan harus kita cek satu-satu. Oke. Yang baru bisa selesai sekarang baru 1.000 sekian ini, Ya. termasuk yang 1116 narkobanya. ini. Ada orang-orang sakit, ada pasal-pasal penghinaan presiden yang kita juga lagi sisir nih. Di mana? Saya cek semalam Gus Nur itu Oh, Gus Nur. ternyata sudah bebas duluan gitu kan ya. Ada pasal-pasal yang lain juga kita implementasikan ini. Ya. Gitu. Oke. Oke. Baik. Saya kira itu penguatan demokratis atau Baik. penguatan kemanusiaan yang bagus lagi Ya. ya. Oke. Koreksi Namun melalui sayang banget, jalan Bang. lain. Lama-lama Kita kita tempat. waktu Ya. terbatas habis Ya, dan ya. terima kasih banyak untuk Bang Habib, Bang Margarito kami Ya, sudah Mas. hadir dan memberikan informasi pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sampai di penghujung acara, saya Reza Balua. Dan saya Kamarati Kusuma harus pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.